Nah, kita itu saling menyemangati. Dan mazhab di dalam Islam itu kan banyak, adik-adik ya. Banyak. Sehingga kadang-kala kita beda pandangan. Ya, Ustadz Brili dengan istri juga begitu. Kadang Ustadz Brilinya suka mazhab yang ini, istrinya Ustadz nggak suka mazhab yang seperti itu. Sukanya mazhab yang lain. Itu nanti seperti itu ya di dalam keluarga. Nah, itu akhirnya kita saling menyemangati. Nah, makanya adik-adik perlu belajar perbandingan mazhab. Nanti sama Ustadz Brili kita bikin acara sendiri. Nanti silakan daftar ke Ustadz Brili ya. Nanti anak kirim kapan acaranya. Bukan Ustadz Brili yang ngasih materi. Nanti ada temennya Ustadz Brili yang sampai S2-nya itu 2 kali. Nah, beliau memang pinter banget ya. Nah, oke, silakan dilihat di PDF-nya. Seharusnya iman kita sepenuh-penuhnya ini kali ini Ustadz Brili di PDF-nya nggak ada teks Arabnya sama sekali. Karena ini sudah rangkuman ya. Jadi kalau tanya teks Arabnya, oh panjang. Seharusnya kita itu beriman sepenuh-penuhnya dengan self-brandingnya Allah. Yang tadi itu, Allah itu maha sayang, maha pemurah. Allah itu kan ngasih pahala juga nggak pakai hitungan kan sebetulnya. Nggak usah dihitung sama Allah. Cuman Allah tetap ngasih tahu bakalan dihitung ya, karena supaya manusia itu berhati-hati. Nah, terus tapi kita juga harus hati-hati adik-adik. Kita harus hati-hati apa Ustadz? Yaitu hati-hati jangan-jangan kita itu tidak layak untuk disayang sama Allah. Jangan-jangan kita itu tidak layak diridhoi oleh Allah. Jangan-jangan kita itu tidak layak diampuni oleh Allah. Memang Allah itu maha pengampun. Tapi jangan-jangan kita tidak layak diampuni. Walaupun kita sudah istighfar. Apakah mungkin Ustadz? Ya sangat mungkin. Oh, terserah Allah. Terserah Allah adik-adik ya. Meskipun Allah berjanji kan, siapa yang beristighfar, ya aku ampuni. Ya, Allah berjanji seperti itu. Tapi belum tentu kita layak menerima itu. Allah berjanji akan memberikan pahala yang banyak. Tapi kan terserah Allah kalau ngasih pahala yang sedikit. Allah berjanji akan memasukkan surga siapa yang beramal soleh gitu kan. Ternyata Allah tidak memasukkan ke surga. Itu terserah Allah. Loh kok Allah jahat banget sih kayaknya gitu. Bukan jahat. Memang begitu cara aturan mainnya adik-adik ya. Aturan mainnya memang seperti itu. Nah, lalu karena kita khawatir seperti itu adik-adik. Harusnya kita bukan kok suudzon kepada Allah, bukan. Bukan ya. Adik-adik kalau di Thariqah Syadziliyah, adik-adik, di Thariqah Syadziliyah itu diajarkan bahwa kita jangan mengingat dosa kita. Kita sudah istighfar, ya sudah. Kita sudah sholat, ya sudah. Dosa apapun itu akan diampuni oleh Allah. Cukup dengan kita beramal soleh. Itu di Thariqah Syadziliyah. Sehingga tidak boleh mengingat-ingat, oh jangan-jangan dosa saya banyak. Nah, itu di Thariqah Syadziliyah itu tidak boleh. Tapi namanya tadi kan Ustadz sudah bilang bahwa beda otak, beda kepala, beda orang, beda kesimpulan, beda ketertarikan, ya, beda budaya. Nah, kita beragama juga kadang-kala terpengaruh oleh budaya loh adik-adik. Kita beragama Islam itu kadang-kadang terpengaruh oleh budaya. Bukan budaya dalam artian peringatan apa, bukan. Bukan, budaya tren maksudnya, budaya tren. Ya, kayak di Aceh gitu ya. Ustadz Brili pernah, Ukti Ola, bacaan tahlil di Aceh itu beda ternyata dengan bacaan tahlil di Jawa.
Karena Ustadz Brili ada order dari Medan, nyusun buku Yasin dan tahlil itu dicetak sebanyak 50.000 eksemplar. Itu dari Medan dan disebarkan di daerah sana sampai Aceh katanya begitu. Itu ternyata susunan bacaan tahlilnya beda dengan di kita. Nah, susunan maupun rincian bacaannya itu beda. Nah, itu sebagai gambaran adik-adik ya, bahwa kita beragama itu kadangkala terpengaruh oleh budaya, tradisi. Nah, tradisi. Nah, termasuk itu tadi. Nanti kalau adik-adik sudah punya anak, ya sudah punya istri, punya suami, nah harus membudayakan ibadah yang bagus ya. Memang ya ini ilmu hidup, sekali lagi di awal sudah Ustadz bilang ini ilmu hidup ya. Ya, bedanya gimana? Nah, masa Ustadz share filenya juga? Ada bedanya urutannya. Beda kok. Ya. Ah, itu nanti aja, bukan bukan pembahasan kita ya. Nah, gara-gara kita itu eh, mengandalkan Allah, itu mestinya kita juga eh, mengkhawatirkan kita tidak dikasih pertolongan oleh Allah. Kita mesti khawatir itu adik-adik ya. Nah, contohnya apa Ustaz? Nah, di sini. Ini kesimpulan kita. Ini adik-adik kan sudah malam ya. Tapi kita baru 50 menit, baru 30 menit loh. Nah, di sini adik-adik kita mestinya berpikir terbalik. Ya, kita mestinya berpikir terbalik. Ketika kita merasakan tidak ada perubahan hidup, itu pertanda kemaha-pemurahan Allah tidak kita terima di akhirat. Ya, kita harus apa ya? Mohon maaf, ini bukan pertanda ya sebenarnya, sinyal atau ya bisa dibilang pertanda sih. Sinyal atau indikasi lah. Indikasi jangan-jangan kemaha-pemurahan Allah itu tidak kita terima di akhirat. Nah, begini Ummu Ruqayyah, Ukhti Resti, Ukhti Iin, mungkin masih belum nyambung ya. Begini, kan tadi adik-adik sudah ngamalkan ini, ternyata nggak ada terwujud tuh apa yang kita amalkan, nggak jadi sesuatu. Kita sudah apa yang paling simpel apa? Yang paling simpel yaitu kalau kita sholat tahajud, itu kan Allah berjanji, uh, siapa yang berdoa, ayo ke sini, aku kabulkan. Siapa yang meminta, ayo ke sini, aku penuhi. Gitu kan. Kita setiap malam tahajud gitu misalnya. Nyatanya kok yo nggak ada tuh perubahan hidup. Nah, di sini kita harus bertanya-tanya adik-adik. Jangan-jangan nanti di akhirat juga begitu. Loh, kok bisa Ustaz? Emangnya itu ada dalilnya. Nah, di sini adik-adik, dalil itu tidak harus bahasa Arab ya. Dalil itu tidak harus bahasa Arab. Dalil itu kan apa sih yang menunjukkan, apa sih buktinya? Itu dalil sebetulnya. Nah, nanti adik-adik malah pusing lagi kalau pakai dalilnya di sini. Nah, ini sudah Ustaz simpulkan seperti ini. Nah, ini coba dibaca. Adik-adik dibaca. Mana? Ya, sebentar. Ini dia ya. Jikalau kemaha-pemurahan Allah berhak kita terima tanpa kesungguhan ibadah, sedianya hidup kita penuh rizki tanpa susah payah beramal ini dan itu. Nah, itu baru di dunia. Bagaimana dengan nanti di akhirat?
Kan kita begini, tenang, sholatnya yang penting sholat wajib, gak usah sholat sunnah, gak usah wirid ini dan wirid itu, gak usah sodako yang sunnah-sunnah, cukup zakat saja. Begitu ya kita berpikirnya. Mungkin suatu saat begitu. Toh Allah maha pemurah kok. Allah ngasih surga itu bakalan murah, gak usah. Wong kita beramal juga bukan penentu masuk surga kok. Kita masuk surga itu rahmat Allah kok. Kan begitu hadisnya kan. Uh, ya, masih ingat gak hadisnya itu adik-adik? Illa anni ayyataghammadani Allahu birahmatin wa fadlin. Ya. Rasulullah suatu ketika ini ngasih ngasih FYI apa? FYI. For your information, para bestiku, bahwa kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Ya. Nah, kita kan akhirnya mengandalkan berarti sudah rahmat Allah saja. Ya, kita amal di dunia ini santai-santai saja. Nah, harusnya kita itu ini memuhasabai diri kita. Nyatanya di dunia saya sudah beramal ini dan itu, kok nggak dapat rezeki yang banyak? Jangan-jangan nanti di akhirat juga dapat surganya itu cuman yang rendahan. Ya, karena sudah mengamalkan yang wajib kan, pasti masuk surga gitu kan. Tapi jangan-jangan surganya cuman rendahan, surga yang pinggiran, ya, nggak yang eksekutif. Jangan-jangan begitu. Nah, makanya kita pikir kita balik cara berpikir kita. Di akhirat kita santai-santai kan di dunia, di akhirat ternyata dapatnya cuman yang sedikit gitu kan. Nah, maka supaya itu tidak terjadi di dunia kita harus banyakin amal. Ya, banyakin amal. Nanti kalau kita melihat rezeki kita banyak, itu pertanda nanti di surga juga seperti itu. Nah, mungkin ada adik-adik yang pernah baca begini hadis. Katanya innallaha eh, innallaha hadisnya itu innallaha yahmil abda kama yahmi ahadukum al marido minal minal ma. Ya, au kama qol. Jadi Allah itu melindungi para hambanya dari dunia sebagaimana kalian melindungi orang sakit di antara kalian dari air. Nah, Ustadz Brili kok malah ngomong kalau di dunia rizkinya banyak gara-gara ibadah, berarti itu nanti di surga dapat yang eksklusif juga. Nah, adik-adik, ini Ustadz Brili sekali lagi kesimpulan pada malam hari ini itu panjang adik-adik. Ini benar-benar ilmu hidup. Apalagi Ustadz Brili sampai hari ini sudah 214 buku yang Ustadz Brili tulis. Ya, nanti kalau nanya dalil-dalilnya ya baca bukunya Ustadz itu ada 214. Nah, terus itu baru di dunia kan.